warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sa'diyah, guru di MA Al-Ibrahimi Galis Bangkalan, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Bat 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik video pembelajaran uji kinerja PPG Transformasi Bat 1 tahun 2025 di kelas 10 MA Al-Ibrahimi Galis Bangkalan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik semua ya? Ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Farid untuk berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Terima kasih Farid. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Masuk semua hari ini? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Inalul sakit. Semoga Inalul cepat sembuh ya. Kita doakan bersama semoga Inalul cepat sembuh. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita berdiri dulu. Kita biar semangat hari ini kita ice breaking dulu ya dengan tepuk semangat. Bisa dimulai ya? Ya. Tepuk semangat. Gotong royong, mandiri, kreatif, akhlak mulia, semangat. MA Ibrahimi. Yes, yes, yes. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, dengan semangat kita tadi tepuk semangat, semoga pembelajaran kita kali ini nantinya di kegiatan proses belajar mengajar kalian bisa saling bantu, gotong royong, kreatif, mandiri dengan adanya diskusi kelompok. Nah, sudah siap belajar untuk hari ini? Siap. Nah, oke. Nah, sebelumnya di pertemuan minggu lalu kita belajar tentang muamalah. Masih ingat muamalah itu apa? Masih. Siapa yang mau jawab? Maryam, silakan. Hubungan manusia dengan orang lain. Hubungan manusia dengan manusia. Hablum minan nas menurut syariat Islam. Nah, di sini konsep akad dalam Islam itu termasuk salah satu muamalah. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Najihah, silakan dibacakan Najihah. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah Bisa berdiri Najihah. peserta didik mampu menjelaskan pengertian akad. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan rukun dan syarat sah akad dalam Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis akad dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Najihah. Silakan duduk kembali. Nah, tadi sudah dibacakan tujuan pembelajaran kita yang akan kita tempuh pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah kalian pernah melakukan kesepakatan dengan teman kalian, dengan orang tua, dengan guru? Pernah? Nah, seperti apa? Kesepakatan mau berrekreasi dengan keluarga. Kemudian apakah kalian pernah melakukan transaksi jual beli seperti
seperti membeli sesuatu di toko atau membeli sesuatu menggunakan aplikasi online. Pernah? Contohnya kalian membeli apa? Membeli pentol di Abang Pentol ya. Berarti secara tidak langsung kalian sudah melakukan apa? Ini ibu punya suatu problem atau masalah. Bisa dibacakan, Red? Silakan berdiri, Red. Jadi problemnya itu Budi membeli sepatu secara online dari media sosial. Ia sedang mentransfer uang, tapi barang tidak kunjung datang. Setelah ditelusuri, ternyata akun penjual tersebut tidak bisa dihubungi lagi. Dalam transaksi tersebut tidak ada perjanjian tertulis atau bukti resmi lainnya. Sudah, terima kasih. Nah, ada Budi yang membeli sepatu secara online media sosial. Nah, ia sudah mentransfer uang, tapi barang tidak kunjung datang. Setelah ditelusuri, ternyata akun penjualnya tidak bisa dihubungi lagi. Nah, dalam transaksi tersebut tidak ada perjanjian tertulis atau bukti resmi lainnya. Pertanyaannya, nomor 1, Diva silakan dibaca. Pertanyaan nomor 1, apakah transaksi tersebut termasuk akad dalam undangan Islam? Dalam pandangan Islam. Ya. Pertanyaan kedua, Anastasia. Apakah akad tersebut sah atau tidak sah? Mengapa? Pertanyaan ketiga, Rosalia. Nilai-nilai Islam apa yang dilanggar dalam kasus ini? Nah, terima kasih sudah membacakan beberapa pertanyaan. Nah, ini kalian pasti sudah ada gambaran ya di benak kalian. Setelah kalian membaca problem atau kasusnya tentang Budi yang membeli secara online, tapi ternyata barangnya tidak kunjung datang. Nah, apakah transaksi tersebut termasuk akad? Nah, kalian simpan jawaban kalian, nanti kalian diskusikan dengan kelompok. Nah, untuk sekarang kita bahas sedikit tentang konsep akad dalam muamalah. Yang pertama ada definisi akad. Nah, bisa dibuka bukunya sambil kita melihat PowerPoint yang sudah ada di depan. Akad secara bahasa berarti mengikat. Ya, secara bahasa menurut bahasa Arab berarti mengikat, sebuah kesepakatan yang mengikat. Nah, kemudian sedangkan akad secara istilah
Silakan. Nah, tadi kita sudah ada problem itu yang akan kalian bahas ya, yang akan kalian bahas dengan kelompok masing-masing. Kemudian sudah ada pertanyaan, nah nanti jawabannya kalian tulis di sini di bawahnya ini. Setelah itu kalian presentasikan, nanti perwakilan. Ada 2 atau 3 orang yang presentasikan ke depannya. Paham ya? Ada pertanyaan? Iya. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? 3. Ditulis nama kelompoknya. 4. Kelompok 5. Silakan kalian tulis nama kelompoknya di atas kelompok 3 atau kelompok 1. Kemudian tulis anggotanya dan baru jawabannya di bawahnya ya. Paham ya? Sambil lalu untuk membantu menyelesaikan tugas kelompok, saya kasihkan LKPD. LKPD ini
Bisa di sini saja, ya. Bisa di sini. Di sini saya akan presentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama termasuk akad, karena bukti tersebut membeli sepatu secara online termasuk contoh akad tulisan. Yang kedua, apakah akad tersebut sah atau tidak sah? Mengapa? Menurut kami itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat akad nomor 4, yaitu pernyataan ijab dan kabul. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum ada ijab kabul. karena kan ijab itu membeli dan kabul itu menerima. Nah, budi itu sudah membeli tetapi penjual itu tidak menginginkan, alhasil budi itu tidak menerima, tidak ada kabul. Itu menurut kami. Dan yang ketiga, nilai-nilai Islam apa yang dilanggar dalam kasus ini? Nilai-nilai tersebut seperti penjual tidak memiliki sikap tanggung jawab karena pembeli sudah mempercayai untuk membeli kepada penjual tersebut, tetapi dia tidak amanah dan sikap tersebut melanggar nilai-nilai Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Kita lanjut ya, kelompok berikutnya. Langsung kelompok 2 apa kelompok 5 dulu? Dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
ditelusuri, ternyata akun penjual tersebut tidak bisa dihubungi lagi. Dalam transaksi tersebut tidak ada perjanjian tertulis atau bukti resmi lainnya. Itu sudah problem. Jadi kami ingin masalahnya, yaitu yang pertama, apakah transaksi tersebut termasuk akad dalam pandangan Islam? Tidak termasuk akad karena tidak memenuhi rukunnya, yaitu kurang ijab dan kabulnya. Yang kedua, apakah akad tersebut sah atau tidak sah? Mengapa? Tidak sah karena itu termasuk kasus penipuan, di mana kasus tersebut tidak memenuhi syarat akad. Yang ketiga, nilai-nilai Islam apa yang dilanggar dalam kasus ini? Dalam kasus ini akan tidak terjalinnya sikap jujur, karena di dalam Islam kita kan harus bersikap jujur dalam jual beli agar bisa dipercaya orang lain. Jadi hukum akad tersebut haram, sama halnya orang yang tersebut mencuri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan. Yang terakhir adalah kelompok 5. Silakan kelompok 5. Terima kasih untuk kelompok 1 sampai 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing ya. Nah, sekarang kita bahas. Tadi sudah dibacakan Budi itu membeli sepatu secara online dari media sosial, berarti Budi sudah membayar ya. Budi sudah membayar. Kemudian kalau sudah membayar, dia berarti sudah ada akad. Ya, sudah ada akad. Dalam pandangan Islam, pertanyaannya itu termasuk akad atau tidak? Sudah termasuk akad karena sudah terjadi transaksi. Nah, kemudian apakah akad tersebut sah atau tidak sah? Karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Dan juga sudah terjadi unsur moral, yaitu penipuan. Yang ketiga, nilai Islam apa yang dilanggar? Bertanggung jawab, amanah, ya, jujur. Kata Budi ini penjual sudah tidak melanggar sikap jujur terhadap Budi. Kemudian juga sudah tidak bertanggung jawab. Kemudian juga sudah tidak amanah karena dia melakukan penipuan. Nah, tadi dari kelompok 1 sampai 5 sudah bagus semua hasil diskusinya, meskipun tadi ada yang nomor 1-nya kebanyakan salah ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya di sini dari kelompok 1 dan 5 dalam penyampaian materi, dalam diskusinya, kemudian dalam penyampaian diskusi, presentasi hasil diskusinya itu sudah bagus dari kelompok berapa ini? 4. Dalam penyampaian tadi ada tanya jawab sudah beda dari kelompok yang lainnya. Nah, dalam menjawab pertanyaan tadi sudah bagus dari kelompok 1. Dan yang lain bagus semua. Kita tepuk tangan. Nah, kemudian kita akan kembali kesimpulan. Kita akan kembali ke pengampunan sebelumnya. Silakan seperti tadi balik. Ini
hasilnya dikumpulkan dulu. Hasil dikumpulkan semuanya. Nah, setelah kita kalian mendengarkan penjelasan tentang apa yang kita pelajari hari ini, konsep akad dalam Islam, kalian sudah berdiskusi dengan teman-teman kalian. Kalian sudah paham ya? Apa akad itu? Saling mengikat. Kesepakatan antara kedua belah pihak yang bisa mengalihkan tanggung jawab. Nah, itu akad pengalihan hak dan tanggung jawab. Kemudian rukunnya akad apa saja? Al-Aqid itu siapa? Akad. Kemudian yang kedua? Benda atau objek akad. Yang ketiga? Maudu atau tujuan. Yang keempat? Siwak berupa? Kemudian syarat akad apa saja? Syarat umum. Tadi secara umum tadi apa saja? Tujuan mumayyiz, cakap dalam bertindak. Mumayyiz itu apa? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tujuan atau objek akadnya harus bermanfaat. Kemudian jenis akad ditinjau dari sifatnya ada berapa? Ada akad apa saja? Ditinjau dari cara atau bentuknya ada apa saja? Satu. Berarti kalian sudah paham ya? Paham. Nah, kalian tidak usah melihat buku, ditutup bukunya. Kan sudah paham? Paham semua ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Yang bisa menjawab, kita ada tes lisan. Yang bisa menjawab, angkat tangan. Ya. Bukunya ditutup. Ya. Pertanyaan nomor 1. Berikan contoh akad lisan. Siapa yang bisa menjawab? Saya. Silakan. Maryam atau Nur Hasan? Maryam, silakan Maryam berdiri. Akad lisan itu seperti saya membeli toko ke abang-abang jualan yang ada di luar sekolah. Saya membeli dan abang tersebut menjelaskan kepada saya bentuknya. Dan disitulah terjadinya akad itu ikan dan kabul, serah dan terima. Oke, terima kasih Maryam. Tepuk tangan untuk Maryam. Pertanyaan kedua. Apa pengertian akad? Siapa yang bisa menjawab? Irda, silakan berdiri. Akad itu menurut bahasa yaitu mengikat. Sedangkan menurut istilah itu hubungan antara manusia, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Yang lain, ada yang mau menambahkan tentang pengertian akad? Tidak ada? Akad tadi apa akad? Pemindahan ijab dan kabul. Pertanyaan ketiga. Apa pengertian dari akad sahih? saya. Selain Maryam yang belum jawab, silakan Eli.
jika sudah memenuhi rukun atau syarat yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Oke, terima kasih Eli.